Alhamdulillah baik. Ya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek absen terlebih dahulu ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Asep Bu. Asep, kenapa Asep gak hadir? Izin katanya Bu. Oke, semoga di pertemuan berikutnya Asep kembali hadir ya. Oke, sebelumnya kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Gusti. Silakan Gusti. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Berikutnya supaya kita semangat di pagi hari ini, Ibu ada satu ice breaking. Nama ice breakingnya tepuk pagi, siang dan malam. Kalau misalkan Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau misalkan Ibu bilang siang, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kalau misalkan malam, kalian jangan tepuk tangan karena kalau diibaratkan malam kan waktunya untuk tidur ya. Nah, kita mulai ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, malam, malam, pagi, pagi, siang, malam, siang. Oke, berarti teman-teman sudah bersemangat dan fokus ya. Nah, di berikutnya kita langsung saja pada materi pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kebijakan fiskal anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, anak-anak mampu memahami definisi kebijakan fiskal. Berikutnya, yang kedua, anak-anak juga mampu mengidentifikasi tujuan dari kebijakan fiskal. Dan yang terakhir, yang ketiga, anak-anak mampu menganalisis jenis-jenis kebijakan fiskal. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang anak-anak ketahui mengenai kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cum? Ya, silakan. Tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan negara. Boleh, bagus Cecil ya. Berarti Cecil sudah searching terlebih dahulu sebelumnya ya. Nah, berikut adalah pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah itu disebut dengan istilah kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal juga disebut dengan kebijakan anggaran. Jadi, nama lain dari kebijakan fiskal itu kebijakan anggaran ya anak-anak. Nah, kebijakan anggaran ini yang kemudian itu mengakibatkan perubahan angka-angka terdapat dalam APBN. Nah, berikutnya yaitu ada tujuan dari kebijakan fiskal atau kebijakan anggaran. Untuk Farida tolong dibacakan. Mana Bu? Yang ini. Secara rinci, kebijakan anggaran dilakukan pemerintah dengan tujuan sebagai berikut. A. Untuk menciptakan stabilitas ekonomi. B. Untuk menciptakan lapangan kerja. C. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. D. Untuk menciptakan keadilan dalam mendistribusikan pendapatan. Baik, terima kasih ya Farida. Sama Ibu. Nah, berikutnya ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Jika ditinjau dari sisi teori, ada 3 macam kebijakan anggaran. Yaitu yang pertama ada kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau function finance. Nah, kebijakan ini itu mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat dari berbagai akibat yang tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jadi pemerintah ketika akan meningkatkan kesempatan kerja akan menerapkan kebijakan ini yang dikenal. Nah, berikutnya ada kebijakan pengelolaan anggaran atau the finance budget approach. Nah, kebijakan ini untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan
pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang tinggi atau yang mantap. Nah, berikutnya ada kebijakan stabilisasi anggaran otomatis atau destabilizing budget. Nah, kebijakan ini yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Nah, tujuan dari kebijakan ini agar terjadinya penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Nah, berikutnya jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan anggaran ini dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kebijakan anggaran seimbang. Nah, jadi kebijakan anggaran seimbang ini menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Jadi pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah itu harus banding, harus sama gitu jumlahnya. Nah, ini berarti jumlah pengeluaran disusun pemerintah tidak boleh melebihi dari jumlah penerimaan yang didapat, sehingga negara itu tidak dapat atau tidak perlu berhutang lagi, baik dari berhutang dalam negeri maupun berhutang dari luar negeri. Nah, berikutnya ada kebijakan anggaran defisit. Nah, kebijakan ini cara menyusunnya itu pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Karena pengeluaran itu lebih besar daripada penerimaan, maka negara itu akan mengalami yang namanya defisit atau kekurangan anggaran. Jadi pada umumnya kebijakan anggaran defisit ini ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika si pemerintah ini menetapkan atau melakukan kebijakan anggaran defisit. Nah, berikutnya ada kebijakan anggaran surplus. Nah, jadi kebijakan ini dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Nah, kebijakan ini umumnya itu dilakukan pemerintah untuk mencegah adanya inflasi. Nah, dengan memperkecil jumlah pengeluaran, otomatis yang diharapkan jumlah permintaan terhadap barang dan jasa itu tidak meningkat atau sama aja gitu ya. Nah, maka harga barang dan jasa itu juga tidak akan naik, jadi stabil gitu. Nah, berarti inflasi itu bisa dicegah dengan kebijakan ini gitu. Nah, berikutnya ada kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran, sehingga kan semakin lama itu semakin besar ya. Nah, anggaran dinamis ini diperlukan karena semakin hari kan semakin banyak kegiatan rutin atau kegiatan pembangunan yang harus dibiayai oleh negara yang membutuhkan dana yang lebih besar. Jadi ketika pemerintah mengadakan program pembangunan, nah pemerintah akan menetapkan kebijakan anggaran dinamis ini. Oke, berikutnya yaitu ada penugasan kelompok. Jadi ibu mau anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya bebas antara 2 sampai 4 orang. Nah, kemudian boleh ini kelompok 1, kelompok 2 ya gitu. Nah, kemudian cari informasi mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi di Indonesia. Boleh melalui internet. Kemudian anak-anak diskusikan terlebih dahulu nih hasil diskusinya sama teman kelompoknya. Kemudian catat pada kertas lembar kalau memungkinkan. Nah, berikutnya yang terakhir, setelah dicatat, teman-teman akan mempresentasikannya di depan teman kelompoknya mengenai hasil diskusinya. Nah, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Silakan teman-teman cari. Mengenai pengaruh.
Sudah anak-anak? Oke, untuk kelompok 1 agar mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk Nisa, kelompok 1 silakan. Silakan Nisa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. Sejalan dengan tujuan sistem perekonomian nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai alat utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan terutama yang bersifat ekonomi. Pendekatan kualitatif merupakan proses analisis tanpa menggunakan rumus dan angka yang berasal dari informasi hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Selain itu, dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia, kebijakan fiskal juga berperan dalam mendorong tercapainya target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya untuk kelompok 2 silakan. Kelompoknya kecil. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian negara. Pengaruhnya itu yang pertama ada terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif seperti peningkatan belanja pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan permintaan agregat dan investasi. Selanjutnya, pengendalian inflasi. Melalui penyesuaian pajak dan pengeluaran, pemerintah dapat mengontrol tingkat inflasi, misalnya dengan mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak saat inflasi tinggi. Permintaan agregat dapat dikurangi yang membantu menstabilkan harga. Lalu yang ketiga akan disampaikan oleh Asep. Yang ketiga yaitu pengangguran program-program pemerintah yang fokus pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, dan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lebih banyak peluang kerja. Yang keempat yaitu distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal yang mencakup subsidi, bantuan sosial, dan program kesejahteraan lainnya dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok ekonomi yang berbeda, memperbaiki kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Yang kelima yaitu stabilitas makroekonomi. Kebijakan fiskal yang hati-hati dapat membantu menjaga stabilitas makroekonomi dengan menghindari defisit anggaran yang berlebihan dan menjaga beban utang dalam batas yang aman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farida. Oke, selanjutnya itu stabilitas perekonomian. Kebijakan fiskal yang hati-hati dapat yang keenam itu investasi dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dapat meningkatkan daya saing ekonomi dengan mengurangi biaya logistik, memperbaiki konektivitas, dan menarik investasi domestik maupun asing. Yang ketujuh, respon terhadap krisis. Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memberikan stimulus ekonomi melalui bantuan langsung tunai, insentif pajak, dan peningkatan belanja publik guna mendukung pemulihan ekonomi. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, berikutnya Ibu mau satu dari kalian untuk menyimpulkan kebijakan fiskal sesuai apa yang telah kalian pelajari ini. Silakan untuk disemangati agar menunjukkan
kesimpulan menurut kebijakan fiskal menurut Rismawati itu apa? Benar, Bu. Sebentar ya, Bu. Ya, ditunggu ya Risma. Menurut saya kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi agar memaksimumkan kesejahteraan. Selain itu, adapun pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia, di antaranya itu dapat meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Oke, terima kasih ya Rismawati udah mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, berikutnya kita mau kuis dulu ya anak-anak. Nanti Ibu share link kuisnya di grup. Silakan untuk kalian isi. Nah, udah Ibu kirim ya. Ibu beri waktu 5 menit pengisian dari sekarang. Silakan. Sudah? Oke. Kalian kan udah mengerjakan kuis, terus tadi udah presentasi juga. Nah, berikutnya Ibu pengen nih salah satu dari kalian menyampaikan apa sih kesan dan pesan kalian pada pembelajaran ini? Boleh salah satu aja? Cici? Silakan. Kesan dan pesannya. Kesan pembelajaran hari ini, untuk materinya mudah dipahami, Bu. Oke. Pesannya Pesannya? pembelajarannya lebih menarik lagi. Oke, baik ya. Terima kasih untuk Cece yang telah menyampaikan kesan dan pesannya, sehingga itu menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi Ibu untuk kedepannya ya. Mungkin pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk Gusti silakan.